Temanya adalah berbahagialah orang yang suci hatinya. Ini adalah bagian dari khotbah di bukit yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang yang mengikuti Dia. Kata berbahagia dari bahasa aslinya berarti diberkatilah. Berbahagia berasal dari dalam bahasa aslinya dikatakan diberkatin. Berbahagialah kau, diberkatinlah artinya. Setiap orang yang suci hatinya adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Mengapa? Sekali kata lagi, setiap orang yang suci hatinya adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Mengapa? Karena mereka akan melihat Allah. Orang sangat bahagia kalau kita bisa melihat Allah. Kita di Indonesia, ya kita bisa pandang demi pandangan bersama Jokowi, kita udah bahagia presiden. Apalagi Allah di atas segala presiden, di atas segala raja. Karena itu Matius 5 ayat 8 mengatakan demikian. Matius 5 ayat 8 mengatakan demikian. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Tetapi apakah mungkin seseorang bisa memiliki hati yang suci? Kita semua bisakah memiliki hati yang suci? Roma 5 mengatakan, Roma 3 ayat 10. Tetapi apakah mungkin seorang bisa memiliki hati yang suci? Roma 3 ayat 10 mengatakan demikian. Roma 3 ayat 10. Seperti ada yang tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Jelas firman Tuhan mengatakan tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Dari kita semua ini tidak ada yang benar. Pendeta Nugroho juga nggak benar, saya pun nggak benar dalam pandangan Allah kalau hidup kita di dalam dunia ini. Yang ayat 23-nya Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kenapa kita nggak benar? Karena manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itulah dasarnya. Kita tidak benar, tidak seorang pun benar. Karena semua manusia telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan kecenderungan hatinya adalah menjauh dari Allah. Bagaimana mungkin dapat memiliki hati yang suci? Kecenderungan hati manusia ingin menjauh dari Allah, tidak mau mendekat dari Allah. Bagaimana dapat memiliki hati yang suci kalau begitu caranya? Memang dari kekuatan kita sendiri kita tidak mungkin memiliki hati yang suci. Dengan kekuatan kita sendiri sebagai manusia, kita tidak mungkin dapat bisa memiliki hati yang suci. Tetapi namun ada Roh Kudus yang menolong kita, yang diperlukan dan menyediakan hati kita dibentuk olehnya dan terus menjaga hati kita. Inilah keuntungan kita. Kita punya penolong Roh Kudus yang memampukan kita dan menyediakan hati kita untuk dibentuk, terus menjaga hati kita. Itu harus kita jalankan. Kita menjaga hati kita dan siap dibentuk oleh Roh Kudus sehingga hati kita suci. Kalau tidak siap dan tidak menyediakan hati kita untuk menjadi benar dan kudus dan suci, tidak mungkin bisa suci. Kita dapat menjaga hati kita dengan cara menjaga motivasi kita. Belajar tulus, bersedia ditegur oleh Tuhan. Prakteknya hari-hari adalah kita menjaga cara motivasi kita. Belajar tulus dan bersedia ditegur oleh Tuhan. Kalau kita menyimpang ke kiri, Tuhan tegur kita, kita balik lagi ke tengah-tengah. Kalau kita nyimpang ke kanan, ditegur oleh Tuhan, kita lagi lempeng lagi. Itu siap tegur. Jangan merasa hebat, jangan merasa udah lebih dari segala-galanya. Teguran Tuhan di masa bodohkan, dan juga hati kita tidak pernah merasa tulus dan bersih, maunya nyimpang berbuat dosa. Maka di firman Tuhan di Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Maka kita harus jaga hati kita. Sering kita emosi, sering kita tidak bisa menguasai diri,
Dalam 9 buah roh yang ada, penguasai diri yang terakhir, sering saya gagal, marah, kadang-kadang saya juga kesel, kadang-kadang mulut saya ketus gitu. Pernah terjadi hidup saya juga. Saya bukan malaikat, saya hanya hamba Tuhan, tapi banyak berbuat. Kedagingan saya juga lemah, roh saya juga kadang-kadang menurut. Tetapi saya belajar, jagalah hatimu dengan segala waspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Saya kemarin terus terang aja bertegang dengan penderita senior. Dia ngoceh ini, saya dan akhirnya saya akui bahwa saya yang salah. Saya minta maaf Pak, saya emosi, saya juga lagi stres, saya harus emosi, minta maaf. Saya akui kesalahan saya. Ya kata-kata yang soal bisnis, bicara soal kerohanian, dalam arti saya bisnis kerohanian ya, bagian kerohanian nanti kita bagi. Jangan bisnis kesalahan kita, beginilah nyinggung terus. Saya bilang nggak begitu caranya. Ya, yang baik-baik ya ngomong. Akhirnya saya emosi dan saya minta maaf juga karena dia senior. Dalam kehidupan kita sehari-hari kita dapat memiliki hati yang suci. Dalam kehidupan kita sehari-hari kita dapat memiliki hati yang suci dengan tidak berpikiran negatif tentang orang lain. Kita tidak selalu memikirkan negatif tentang orang lain. Orang lain baik, begini kita pikir negatif. Lu pura-pura. Lu jual cari nama, cari popularitas. Kita pikiran negatif. Jangan. Tetap aja orang yang maunya apa terserah, kita ikutin aja. Kedua, menghargai prestasi sesama rekan sekerja. Menghargai prestasi sesama rekan sekerja. Mendukung orang lain untuk maju, mendoakan mereka. Itu. Dan itu kita harus belajar untuk dikatakan memiliki hati yang suci dengan 3 pikiran tentang negatif tentang orang lain. Menghargai prestasi sesama rekan sekerja, mendukung orang lain untuk maju dan mendoakan mereka. Itulah belajar hati yang suci hari demi hari. Bukan menuduh orang, menyugai orang dan membuat kita secara kasar gosip mereka. Tidak, itu kalau kita gak punya mulut kita yang gosip, hati kita sudah tak berkenadapan Tuhan. Benar aja salah, apalagi salah. Jika engkau punya di dalam pikiran punya hati yang rencana yang jahat, rencana aja sudah dosa, apalagi kita berbuat dosa. Mempunyai rencana aja dalam pikiran kita berbuat dosa, belum berbuat aja baru rencana sudah dosa, apalagi kita berdosa. Dan maka kita selanjutnya, ketika kita disakitin, kita melepaskan pengampunan. Ketika ada kesempatan untuk buat salah atau dosa, dan jika ada kesempatan untuk melakukan hal yang menguntungkan diri kita sendiri, kita tidak melakukannya karena roh takut akan Tuhan selalu ada di diri kita. Itulah kita belajar untuk ketika ada kesempatan buat dosa, kita tidak melakukannya. Kesempatan kita untuk egois, maksud kita mendapatkan hal yang luar daripada yang benar, kita tidak, kita mau, karena kita punya roh takut akan Tuhan. Itu belajar kita hidup suci, hati kita suci dan benar. Jika kita mendalami teks ini, maka kita akan menemukan 2 hal yang penting harus kita renungkan. Hal ini kita harus renungkan setiap hari dalam hidup kita. Pertama, hati kita harus suci. Pertama, kita punya hati harus suci. Kata suci bahasa Yunani adalah kataros. Kataros, bahasa Yunani adalah kataros. Roh kata biasa tapi ada haknya sebelum T setelah T baru hak, baru A. Kata ros. Kata ros sering dipakai dalam beberapa contoh. Baju yang kotor dicuci hingga bersih, hingga tidak ada noda lagi. Jadi kata ros itu adalah kebersihan yang murni, yang suci, yang benar. Kedua, anggur yang murni, anggur yang benar-benar murni, tidak mengandung air. Itu kataros.
Artinya benar-benar suci, benar-benar tulus, benar-benar yang tidak anggur tidak bercampur dengan air, itu namanya dikatakan kataros. Dan dikatakan lagi baju yang kotor dicuci hingga bersih, hingga tidak ada noda lagi, bersih bajunya. Kalau masih ada noda belum dikatakan kataros. Jadi kataros yang artinya tidak bercampur dengan unsur lain dan sungguh-sungguh murni. Sungguh-sungguh murni. Tuhan mau kita benar-benar sungguh-sungguh murni. Kita tinggal di dunia ini memang banyak persoalan, banyak yang tawaran-tawaran yang menggiurkan untuk kita berbuat dosa, karena untuk kedagingan kita banyak. Kalau saudara mau, banyak sekali di ya, khususnya juga di Indonesia. Hal-hal jahat, hal-hal yang dosa itu sering terjadi di dalam kehidupan umat Tuhan. Bukan umat Tuhan saja, pendeta pun kadang-kadang ada yang begitu. Mereka terbuai dengan harta benda yang hebat, jam tangan 2M, mobil 15M, rumah di sini di Sunan Sono, pelayanan gereja mana yang undang, kasih karunia. Ya amplopnya paling 200.000, 500.000, sorry nggak bisa ya. Saya sibuk, saya udah di booking sini. Coba gereja yang 1.000 orang, yang amplopnya 2 juta, siap komandan, datang pagi-pagi. Banyak pendeta yang begitu juga. Tapi kalau saya, ya puji Tuhan, gereja kecil, gereja besar, gereja apapun saya layani. Saya melayani bukan manusia, saya layani Tuhan. Bulan depan saya ngelayanin kaum margina, kaum pemulung-pemulung. Saya udah janji bulan Maret saya melayani. Apa saya dapat duit? Saya nggak dapat duit, saya siapin makanan. Kalau ada 100 orang, 100 apa bungkusan saya kasih, minum sekalian saya siapkan untuk mereka. Saya kasih firman jasmani, saya kasih juga rohani. Saya nggak takut rugi melayani Tuhan. Amin. Jadi lebih jauh lagi kata ini dapat diterjemahkan dengan berbahagialah orang yang motivasinya, hatinya tidak bercampur dengan hal-hal lain. Hati yang tulus dan suci, karena orang yang demikian akan melihat Allah. Jadi hati yang tulus dan suci, karena orang yang demikian akan melihat Allah. Jadi bukannya pendeta besar, jemaatnya 10.000 dapat melihat Allah. Jemaat yang hatinya tulus dan suci bersih bisa melihat Allah. Kalau pendetanya urakan juga nggak akan melihat Allah ya. Hal yang penting dapat dipelajari adalah kita jarang sekali melakukan hal-hal yang paling baik. Kita jarang sekali melakukan hal yang paling baik tanpa motivasi yang campur aduk. Mulai hari ini, apa yang kita lakukan harus tulus dan murni. Tulus dan murni. Bisakah kita? Bisa. Kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, kita campur tangan. Hal ini menunjukkan pada proses untuk terus dimurnikan dan suci hati kita tidak dibangun oleh kekuatan manusia. Hal ini menunjukkan pada proses untuk terus dimurnikan dan suci hati kita tidak dibangun oleh kekuatan manusia. Suci hati pada awalnya dibangun dengan kemiskinan rohani yang ada di diri kita, yang kita sadari, yang kita miliki. Kita merasa miskin rohani dan kita sadar kita miskin. Kita mau belajar membangun. Saya juga dulunya nol. Jangan untuk khotbah, doa keluarga aja saya nggak bisa. Doa keluarga aja juga nggak bisa. Tapi firman Tuhan mengatakan siang malam merenungkan firman Tuhan. Dan saya renungkan, saya pelajari firman Tuhan sehingga saya bisa doa keluarga, bisa doa dengan konsel, saya bisa sharing firman Tuhan, saya bisa MC, bisa singer, bisa WL, dan lainnya. Saya belajar, dan akhirnya semua saya bisa. Megang musik semua saya bisa. Allah saya bisa, saya pegang doang. Pegang doang saya pintar, tapi mainin satu pun gak bisa. Saya nyanyi suara saya kok kadang di app pause. Ya tapi puji Tuhan, Tuhan dengar hati saya, bukan mulut kata saya. Dikatakan sini, kemudian dari kedukaan yang ada diri kita diganti dengan penghiburan.
Yang pasti Tuhan bicara tentang peran Roh Kudus, sehingga bukan kedudukan diri kita akibat dari keinginan daging yang bekerja di diri kita, tetapi dari kehendak Tuhan membawa diri kita pada kemurnian hati dan kelembutan jiwa. Jadi katakan kehendak Tuhan membawa diri kita pada kemurnian hati dan kelembutan jiwa. Kita harus dapat menguasai dunia ini, tetapi bukan menurut cara dunia. Kita harus dapat menguasai dunia ini, tetapi bukan menurut cara dunia, tetapi caranya Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan, tetapi aku harus serupa dengan karakter Kristus, yang terus menerus membentuk setiap keputusan kita serupa dengan Kristus. Kita harus serupa dengan karakter Yesus, perbarui dan perbarui. Seperti Yesus berkata, aku dari dunia ini, aku ada di dunia ini, tetapi aku bukan berasal dari dunia ini. Amin. Aku ada di dunia ini, tetapi aku bukan berasal dari dunia ini. Kita pun begitu. Kita ada di dunia ini, tetapi kita bukan dari dunia ini. Kita dari surga, dari Bapa kita. Karena itu kelakuan kita juga harus seperti Yesus. Memang kita ada di dunia ini, tapi kita tidak mengikuti jejak dunia ini, cara dunia ini yang bermacam tipu menipu, dan cara yang dosa demi dosa. Kita lakukan yang baik. Yesus katakan tadi, aku ada di dunia ini, tetapi aku bukan berasal dari dunia ini. Ada satu cerita ilustrasi, burung rajauli hidupnya sebetulnya tidak nyaman. Kalau dia terbang rendah, dia selalu diganggu oleh gagak, burung gagak. Burung gagak kalau dia terbang, burung gagak ganggu dia. Kadang-kadang buntutnya digigit sama gagak. Kadang-kadang burung gagak itu kakinya dicoel-coel sama mulutnya. Itulah rajauli. Hidupnya dia nggak nyaman kalau kita terbang rendah. Tapi untuk menghindari gangguan burung gagak ini, rajauli punya cara. Dia naik terbang tinggi. Akhirnya gagak nggak bisa ngikutin dia, karena gagak ya tingginya itu terbang mungkin hanya 100 meter kemampuan dia. Tapi rajauli bisa 200 meter, 300 meter. Badai pun dia bisa terbang. Dia bisa lawan badai itu. Dan akhirnya terjadi, gagak itu tidak bisa mengikuti dia, dan gagak itu tidak bisa mengganggu dia. Begitu juga dengan diri kita, berapa banyak gangguan yang dapat di dalam hidup kita sehari-hari, yaitu gangguan kesehatan, gangguan si iblis mencuri damai sejahtera sukacita kita. Inilah gangguan yang sering mendekat mendekat hidup kita waktu kita mau dekat dengan Tuhan. Ternyata hidup kita banyak gangguan yang bermacam-macam caranya dan bermacam adanya. Bagaimana cara untuk menghindari? Hanya satu cara, yaitu menaikkan standar kita, iman kita, sehingga kita mendekat kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Jadi jangan, kalau kita gangguan ini biasa, jangan kita diam di situ saja. Kita harus naik tinggi, naik. Iman kita harus tambah. Mungkin sekarang kita kelas 3 iman kita naikin kelas 5 naikin kelas 6, kelas 7. Jangan standarnya 3. Istilah sekolah mah SD nggak pernah SMP, nggak pernah SMA. Naik iman kita, belajar mengalami Tuhan hidup ini. Kalau hidup kita bisa mengalami Tuhan, kita nggak takut. Apapun yang terjadi, tidak takut. Saya pernah mengalami Tuhan. Seringkali saya mengalami hidup saya dalam mengalami Tuhan. Kalau saya tidak pernah mengalami Tuhan, saya sudah gila. Karena saya kecewa hidup, frustasi, masalah terjadi hidup saya. Kok melayani Tuhan bisa bangkrut? Kok melayani Tuhan masalah ada begini-begini? Tapi saya mengalami Tuhan. Tuhan bilang, Yusuf, dulu aku tolong engkau, sekarang pun aku tolong engkau. Amin. Hidup kita juga begitu. Tuhan akan menolong kita. Jangan takut, jangan khawatir kalau kita mengalami Tuhan. Apa sih hidup ini? Kalau kita bersama Tuhan, indah. Dikatakan apa? Hanya dekat Allah saja aku tenang. Maka kita hanya tenang di dalam Tuhan, bukan di atas manusia. Kata melihat dalam bahasa kedua, poin pertama tadi, hati kita harus suci. Kedua, kita harus mampu melihat Allah.
Kita harus mampu melihat Allah. Kata melihat dalam bahasa Yunani ada horao atau H-O-R-A-O. Horao artinya melihat yang tidak kelihatan, namun mampu melihat yang tidak. Artinya melihat tidak hanya yang kelihatan, tetapi namun mampu melihat yang tidak kelihatan. Kalau kita punya mata, kita bisa melihat yang kelihatan, itu wajar. Tetapi kita mampu yang tidak bisa kelihatan. Kenapa? Karena kita punya iman dan kita punya kuasa dari Tuhan yang tidak mungkin tidak bisa kita, orang lain gak bisa lihat, kita bisa lihat dengan apa? Kacamata Tuhan, dengan iman kita. Makanya kalau seringkali anak saya, papi udah sekarang umur saya masih muda sih, baru 69, baru berjalan 69, baru Tuhan Yesus bilang umur saya masih ada 30 lebih lagi. Puji Tuhan, masih bisa melayani Tuhan. Iya, saya serahkan sama Tuhan. Saya kadang-kadang bekerja tuh positif, optimis, nggak ada pesimisnya papi. Anak saya bilang, nih papi selalu, papi sudah umur bukan 45 tahun lagi, tapi saya punya jiwa roh kita, apa semangat saya angka 45 tahun. Saya tahu, nggak pernah saya takut menghadapi hidup. Kenapa? Saya pernah mengalami Tuhan. Saya jatuh dari lantai 12, istilah katanya, sampai ke lantai, bukan lantai 1, basement, bukan B1, basementnya B2. Saya pernah jatuh, bangkrut. Tapi Tuhan angkat. Saya nggak pernah makan nasi sama garam sama kecap, selalu makan enak semua. Steak, makannya enak-enak, restoran Chinese food, Jepang, sushi. Bukan susah, sushi. Kalau kan sushi, kalau susah, kayak nggak pernah susah, makannya enak-enak. Nggak pernah makan bulgur. Hah? Bulgur. Saya semua saya nikmatin. Semua kebaikan Tuhan dalam hidup, makanya saya tahu Tuhan itu baik dan tidak pernah meninggalkan anak-anak yang berharap, meminta, memohon, menyerahkan hidupnya kepada Dia. Amin. Dulu aku muda, sekarang aku telah tua, tidak pernah aku melihat orang benar ditinggalkan. Anak mantu cucunya meminta-minta roti, tidak ada. Tidak ada keturunan demi keturunan diberkatin Tuhan. Makanya kalau kita ngomong istilah kata, banyak orang bilang kan yang orang dunia, 7 turunan hartaku enggak habis. Dikutukin keluar turunannya, 7 turunan hartaku enggak habis. Apa yang terjadi dengan 8 keturunan? Miskin yang pinggir jalan itu 8 keturunan itu semuanya, karena dikutuk sama nenek moyangnya. Yang ke-7 memang bagus, yang ke-8 miskin melarat. Makanya kalau bicara tuh jangan bilang 7 turunan. Aku diberkati Tuhan keturunan demi keturunan, 10 keturunan, 20 keturunan, 50 keturunan. Aku orang diberkati Tuhan. Jangan bilang 7 turunan, jadi dibatasin kuasa Tuhan. Kalau saya bilang, saya selalu berdoa, Tuhan berkatin saya, berkatin keluarga saya, berkatin keturunan kami demi keturunan saya demi keturunan saya. Saya nggak bilang 7 keturunan, saya bilang keturunan demi keturunan. Tuhan berkati. Saya nih hari Sabtu kemarin, istri saya dengan anak saya yang holiday sampai 2 bulan di sini, cucu saya juga ke Australia. Saya sudah hampir 8 hari ya, Sabtu ya 9 hari. Saya tidur kedinginan sendirian. Bersihin spray sendiri, mesti kopi sendiri. Dan kemarin anak mantu saya, cucu saya semua ninggalin, istri saya ninggalin baju kotor, saya cuci dengan mesin, dengan 2 kali cuci, bersih saya jemur. Dan sekarang belum diserikat, nanti kalau serikat datang pembantu saya panggil. Biasa hari-hari paling seminggu sekali 2 kali saya panggil biasa. Tapi sekarang ini karena nggak ada istri saya taruh aja di ranjang dulu. Tinggal yang ada yang menyerikai. Kira ada yang menyerikain. Diberkati kalau menyerikain hamba Tuhan, betul nggak? Belum menyerikain itu baju saya kotor. Ya puji Tuhan, makan nyari sendiri, apa sendiri.
Apa aja saya bisa cari, apa saya bisa buat, karena saya belajar. Tapi hari demi hari juga saya belajar. Selama ada istri saya belajar untuk mengasihi dia. Caranya apa? Dia bangun tidur, dia kopi, ngeteh saya bersihin kamar, selimutnya, supaya dia tiap hari. Saya belajar untuk mengerti, membantu pada istri saya. Apa sih kebutuhan istri? Yang sedikit nyimpang. Kebutuhan seorang istri adalah dikasihi. Ingat, kamu yang belum berpuara apa dulu puasa. Kebutuhan seorang istri adalah dikasihi. Apa kebutuhan suami? Kebutuhan suami dihormati. Saudara-saudara, keluarga saudara akan langgeng dan harmonis jika saudara lakukan dua hal. Kasihilah istrimu, hormatilah suamimu. Dua aja, itu langgeng, panjang. Dua hal. Kalau saudara firman Tuhan mengatakan kasihilah istrimu dan hormatilah suamimu. Dua itu yang paling penting. Banyak sekali istri dominan. Istri dominan menguasai suami. Akhirnya suami gajinya cuma 10 juta, istrinya direktur, gajinya 50 juta, suami dibikin kosetan. Akhirnya rumah tangga kacau. Banyak sekali. Saya baru ketemu anak saya, temannya, istrinya dulu susah, dari kampung, dari Pontianak, numpang di keluarganya, semua keluarganya. Jadi accounting di perusahaan asing, gajinya lebih dari 125 juta. Suaminya kerjanya jual kertas, plastik, paling penghasilan 10 juta, 15 juta. Dikebuang kosetan, diceraiin, lakinya diceraiin, bukan istrinya. Manusia kalau udah itulah tidak bisa menghormati. Makanya apapun keadaan suami kita, hormatilah. Apapun keadaan istri kita, dulu bodinya kayak gitar Spanyol, sekarang kayak bass gitar. Langsung, bukannya langsing lagi, langsung tetap kita kasih. Amin. Kita kasih, maka itu kita semua hormat. Bagi Tuhan. Kita lanjutin lagi. Melihat dengan mata, artinya sedang melihat dengan teliti. Ketika seorang artinya murni dan hanya dituju kepada Tuhan tanpa diikuti motivasi yang lain, maka hatinya akan terus tertuju kepada Tuhan dan kehendak Allah, sehingga pada akhirnya ia pasti melihat Allah. Melihat Allah terdiri dari 3 elemen. Melihat Allah terdiri dari 3 elemen, yaitu melihat Allah melalui visinya. Apapun yang dia kerjakan berujung pada mencari kehendak Tuhan, akhirnya Tuhan dimuliakan melalui visi Tuhan. Kita berjalan di visi Tuhan, melihat Allah dengan visinya Tuhan. Yang kedua, melihat Allah melalui iman. Iman kita melangkah dalam ketaatan kepada Tuhan dan terus bergantung kepada Tuhan. Tidak ada bergantung pada yang lain, bergantung kepada Tuhan. Jangan bergantung pada presiden, menteri, jenderal, orang kaya. Tidak bisa diandalkan. Tidak bisa diandalkan. Saya berkalam, saya bergaul, pernah bergaul dengan menteri, pernah bergaul dengan jenderal, bergaul dengan orang kaya. Tidak bisa diandalkan. Apalagi zaman sekarang, kena polisi, kena tentara, minta tolong ada masalah, nggak ditolong. Dia takut copot bintangnya. Dia takut bintangnya copot. Maka dia kalau ada minta tolong, ada ngindah dia. Kalau butuh apa, baru cari kita. Makanya zamannya udah beda. Ketiga, melihat Allah dalam kekekalan. Nanti ketika Yesus datang kedua kalinya, kita akan mengalami Tuhan ketemu muka demi muka. Jadi 3 hal yang harus kita lakukan. Melihat Allah terdiri dari 3 hal, elemen, melalui visinya, melalui iman kita, visinya, iman kita, dan ketiga, melihat Allah dalam kekekalannya. Dan sehingga kita bisa bertemu Tuhan, mengalami Tuhan, ketemu muka demi dan muka. Dengan demikian, orang yang melihat Tuhan adalah orang yang pusat hidupnya menjadikan Tuhan segala-galanya. Dengan demikian, orang yang melihat Tuhan adalah orang yang pusat hidupnya menjadikan Tuhan segala-galanya. Tuhan segala-galanya dalam hidup kita. Yang lain itu nomor 3, nomor 4, nomor 5, tapi Tuhan adalah segala-galanya di dalam kehidupan kita. Ada satu cerita ilustrasi. Ketika sedang kita datang sebuah gedung mewah,
Jika kita hanya diam di lobinya, pandangan mata kita hanya terbatas situasi di lobi tersebut. Kita mengenai lihat datang gedung mewah yang tingkatnya mungkin 60, kita di lobi saja, kita akan melihat pandang kita hanya di lobi, di sekitar lobi. Pandang kita hanya tahu lobi. Ya, kemarin dulu saya datang ke hotel Side Center di lantai 55. Tahu gedung itu lantai berapa? 60 berapa gitu. Saya ketemu pengacara lantai 55. Saya naik ke atas sana lantai 50. Prosedurnya begini naik. Ketemu siapa bapak, tinggalin KTP apa, ngasih daftar semuanya, dan akhirnya saya naik. Waktu saya di lobi, saya lihat sibuk orang yang mundar mandir, nggak ada yang indah. Tetapi waktu saya naik ke lantai 55, saya ditaruh di ruangan VIP meeting, ada 20 orang. Emang itu satu lantai yang punya itu pengacara namanya Lukas. Satu lantai itu kurang lebih mungkin 300 meter atau berapa, dia yang menguasai semua, dia punya. Ruangan meetingnya juga ada lebih dari 10, yang VIP, yang biasa, yang 10 orang, yang 5 orang, yang 8 orang, itu ada khusus masing-masing. Karena saya berdua sama anak saya datang di situ, ketemu pengacaranya, emang orangnya umurnya baru 56 tahun, dia hormat sama saya dan cerita kita. Datang lagi asisten 2, datang lagi asisten lagi 5. Jadi 7 orang pengajar ngobrol sama saya. Nah, pertama mengenai rohani, dia juga orang Kristen, dan akhir mengenai apa yang saya punya masalah dibahas. Jadi saya lihat di situ. Besokannya lagi saya datang lagi, dipindahin lagi ke lantai ke tempat 55 dan ruangan meetingnya untuk 10 orang. Kemarin 20 orang, ini 10 orang. Saya lihat kaca terbuka semua. Saya bisa melihat cara kasar itu 360 derajat kalau saya pindah sini. Betapa indahnya dari pandangan kita dari atas. Begitu juga hidup kita. Dengan kekristenan kita jadi menjadi orang Kristen sudah 5 tahun, 10 tahun, 30 tahun, tetapi pandangan iman kita hanya di bawah saja. Kita tidak pernah dapat menikmati, melihat betapa indahnya menjadi orang Kristen bersama Tuhan Yesus. Kita hanya jangan tingkat di lobi saja, kita harus naik dan kita lihat kalau di atas itu pandangan indah sekali. Karena itu janganlah kita menjadi orang Kristen yang hanya diam di bawah saja, tetapi jadilah orang Kristen yang selalu naik dan naik imannya, dan diri kita selalu dapat mengalami Tuhan. Naik tingkat. Mungkin saudara tingkat berapa saudara naik? Jangan hanya pandangan hanya kelas lobi, tapi kita naik lebih tinggi lagi. Amin. Berdasarkan Nasari ini kita perlu memisah hati kita. Sudahkah kita memiliki hati yang tulus, suci dan murni dalam menjalani hidup kita sehari-hari? Itu pertanyaan. Apakah kita memiliki hati yang tulus, suci, murni dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari? Karena bukan perbuatan kita yang ngaco yang Tuhan lihat, tapi Tuhan melihat hati kita yang tulus, suci, dan bersih. Apapun yang saudara beri untuk pekerjaan Tuhan, untuk melayani Tuhan, tapi tidak punya hati yang tulus dan bersih, percuma. Apakah sudah melayani Tuhan dengan tulus ikhlas hanya karena Tuhan, bukan hal-hal yang memegang diri kita sendiri dan mencari keuntungan secara pribadi. Melayani Tuhan mencari keuntungan pribadi, karena bukan tulus ikhlas. Kita harus tulus ikhlas melayani Tuhan. Jangan hitung-hitungan, dan juga jangan takut rugi, dan juga punya hati yang tulus. Datang ke gereja bukan cari jodoh, cari berkat, bukan. Mau datang ke gereja mencari Tuhan dengan hati yang tulus, yang murni. Saya pernah mengalami melayani Tuhan waktu istri saya di operasi di tahun 2005. Operasi tumor otak. Saya 8 hari tidur di Glen Eagle di Karawaci, Siloam. Pagi melayani tidur di situ. Siang saya kerja, malam saya tidur menemani istri saya.
Satu hari saya harus main hari Minggu, main gereja, 2 gereja. Saya pergi tinggal istri saya lain gereja. Kalau secara alasan, bisa saya teriak sama pendeta, istri saya lagi tumor otak, lagi dirawat, saya nemenin nggak bisa melayani Tuhan. Saya juga bilang sama Tuhan, istri saya sakit, saya juga melayani menjaga istri saya nggak bisa melayani Engkau Tuhan, bisa. Tapi saya tetap nyetir mobil di rumah sakit, lain gereja, karena saya berjanji. Itu punya hati yang tulus dan ikhlas, karena bukan hal-hal yang lain. Mazmur 73 ayat 1 ayat terakhir. Mazmur 73 ayat 1. Mazmur 73 ayat 1. Mazmur 73 kurang 7. Tante, kurang 7 tante. 73. Sesungguhnya, ini perhatikan, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tuhan akan baik kalau kita punya hati yang tulus, punya hati yang bersih. Tuhan baik. Tapi kalau kita punya hati yang kotor, hati yang jahat, bagaimana Tuhan bisa baik? Tuhan melihat hati kita. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Maka gak heran banyak pendeta kok hidupnya susah-susah. Kenapa? Karena melayani Tuhan gak tulus, gak bersih hatinya, dan ada hal-hal yang ini pelarian. Maka saudara-saudara, jangan sekali pelarian melayani Tuhan karena pelarian. Kerja sini nggak diterima, kerja di sini nggak diterima. Ya mendingan jadi pendeta frustasi. Akhirnya jadi pendeta frustasi. Jadi kita melayani Tuhan dengan tulus hati. Bukan karena frustasi kita melayani Tuhan. Hati kita tulus dan baik. Saya melayani Tuhan tidak ada motivasi untuk mencari PK. Kenapa? Saya lain motivasi yang saya baik. Saya melayani nanti berapa bulan lagi, saya akan melayani lagi ke Cirebon, anggota gereja yang besar 750 orang. Dan dia punya LED-nya depan. Saya tanya berapa Pak harganya? 725 juta. LED-nya depannya 725 juta. Memang semuanya, waduh, seperti terang sekali yang benar-benar hidup semuanya. Singernya aja ada 8, musik dan lain-lain. Saya mainin ke Cirebon, nyetir sendiri, bayar tol, bayar bensin, hotel saya udah booking 2 hari 2 malam saya bayar, makan saya bayar, waktu jalan ke gereja saya dibayar makan. Oke. Pak Yusuf, PK, terima kasih, saya kembali untuk kerjaan Tuhan. Saya nggak pernah ambil, saya melayani udah ambil 8 kali, mungkin tebel, ya mungkin 2 juta, 3 juta, karena gereja kaya. Pak Yusuf, jangan, kalau gitu saya nggak amponin, saya transfer aja. Terima kasih, saya udah berdasar sama Tuhan, saya melayani Tuhan dengan tulus hati, saya nggak akan terima untuk PK, saya kembali kerjaan Tuhan, terserah gereja mau saluran kemana. Itu, saya melayani Tuhan lebih dari 1000 kali, semua begitu caranya. Saya nggak pernah ambil, karena tulus hati. Makanya anak-anak saya, istri saya, mantu saya, cucu-cucu saya diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan karena saya melayani hati dengan apa? Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hati. Belajar. Saya juga masih kurang. Saya bukan malaikat, masih ada kelemahan-kelemahan saya yang saya harus terus terang harus saya belajar lagi. Sesungguhnya ada berkat-berkat perlindungan yang disediakan oleh Tuhan kepada orang-orang yang tulus, suci, dan murni hatinya, agar kita bisa merasakan kebaikan Tuhan senantiasa menyertai kita. Karena akan sia-sia saja kita berbuat baik dan melayani Tuhan. Dengar ini, karena akan sia-sia saja kita berbuat baik dan melayani Tuhan apabila hati kita masih mengalami polusi daripada limbah
atau kotoran yang bukan berasal dari Allah. Sia-sia. Karena itu mengalami polusi daripada limbah dan kotoran dunia ini. Kita melayani Tuhan tapi hidup kita dengan limbah kekotoran, dengan polusi kekotoran yang ada bukan daripada Tuhan. Sia-sia. Jika kita munafik, kita akan menerima upahnya. Jika kita munafik, kita akan menerima upahnya. Jika kita tulus hati, kita pun akan menerima upahnya. Tetapi upahnya jelas berbeda. Tulus hati upahnya beda, munafik upahnya beda. Tinggal kita pilih yang mana yang kita akan pilih. Sungguh tergantung daripada sikap dan kondisi hati kita. Sungguh tepat jika Salomo mengatakan Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Jadi kita harus jaga hati. Kalau kita nggak bisa jaga hati, kita akan polusi, limbah-limbah kekotoran ada di hati kita, sehingga tercemar, dan akhirnya kita ke gereja sia-sia, melayani Tuhan sia-sia. Kenapa? Motivasi kita nggak tulus. Karena Tuhan mengatakan sungguhnya Tuhan itu baik pada orang yang hatinya tulus dan bersih. Tulus dan bersih pasti Tuhan baik. Amin. Belajar kita tulus dan bersih. Mungkin di tahun 2002 kita banyak hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Di tahun 23 kita belajar untuk tulus dan bersih di dalam hati kita. Kesimpulannya, berbahagialah orang suci hatinya. Bagaimana caranya agar kita mendapat kebahagiaan? Hati kita harus suci. Kita harus benar dan suci dan tidak dicampur dengan hal yang lain, yaitu limbah dan kotoran dunia ini. Kedua, kita harus mampu melihat Allah. Maka kita melihat tidak hanya yang kelihatan, namun melihat yang tidak kelihatan. Ketika hati kita tulus murni dan hanya tertuju pada Tuhan dan kehendak-Nya, tanpa diikuti motivasi yang lain, sehingga pada akhirnya kita pasti dapat melihat Allah. Amin. Puji Tuhan. Yang firman Tuhan jadi berkat buat Bapak Ibu saudara-saudari.